Selamat datang kembali bersama WireNote. Kali ini kita akan membahas tentang scope management. Belajar untuk project management profesional sertifikasi. Pada recording ini diambil pada bulan Juli 2020 oleh WireNote. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang key konsepnya. Untuk di scope management, key konsepnya itu yang pertama ada project scope. Ya, kita siapin dulu. Dan ini ada project scope, lalu ada product scope. Jadi dari project scope tersebut kita harus mengetahui dalam project scope adalah pekerjaan-pekerjaan yang akan kita kerjakan, sedangkan di product scope adalah yang berhubungan dengan feature-feature dari pekerjaan, dan kedua hal ini sangat berhubungan atau berkesinambungan satu sama lain. Kalau dari definisinya, project scope berarti adalah segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan yang membutuhkan untuk dikerjakan secara selesai untuk mendeliver sebuah produk dengan spesifikasi yang khusus dan fungsi yang khusus juga, agar completions yang bisa diukur berbanding dengan project management plan dengan yang sudah dibuat sebelumnya. Adapun untuk product scope adalah feature atau fungsi sebagai karakteristik dari sebuah produk di mana service dan hasilnya merupakan completion dari hasil dari pengukuran berbanding dengan product requirement. Jadi basisnya si product scope adalah project management plan, product scope adalah product requirement. Key konsepnya sendiri adalah ada 3. Kita lihat berbanding dengan dibagi berdasarkan scope management, predictive metodologi, dan adaptive metodologi. Yang pertama, scope planning. Pada scope planning adalah sebuah proses yang perform dimulai dari awal dari sebuah project dan mengupdate jika diperlukan. Sedangkan pada adaptive adalah overall dari high level scope yang sudah didetermine sebelumnya, di mana beberapa dari high level scope tersebut di-decompose. Di-decompose tersebut adalah berarti di breakdown lagi menjadi scope planning process yang merupakan permulaan dari setiap iterasi dari produk tersebut atau pekerjaan tersebut. Sedangkan untuk yang scope management kedua adalah selanjutnya monitor dan kontrol. Sebelumnya kita bahas tentang planning, dan selanjutnya kita bahas tentang scope, monitor, dan kontrol. Pada kajian untuk predictive metodologi, validate scope-nya perform ataupun dikerjakan pada akhir sebuah project ataupun fase di mana hal itu dilakukan untuk mengkontrol dari scope yang prosesnya sedang berlangsung. Sedangkan pada adaptive metodologi, scope monitoring dan kontrol adalah untuk memvalidasi scope dan mengkontrolnya scope tersebut yang di-repeat, yang berulang atau secara iterasi dari setiap iterasinya tersebut. Sedangkan scope baseline adalah pada yang terakhir ini, begitu itu di-approve dari scope-nya tersebut, scope baseline hanya bisa dirubah secara formal pada change control prosedur, contohnya seperti change control board dan change request dan lain sebagainya. Adapun pada adaptive itu dilaksanakan pada product backlog yang merupakan reflect dari kebutuhan yang di saat ini untuk pekerjaan di dalam sebuah project tersebut. Next. Nah, untuk trend dan emerging practices-nya, kita lihat yang pertama itu adalah business analysis yang dimulai dari proses define, manage, dan control dari requirement activities. Lalu itu it may start, itu bisa dikerjakan secara awal dengan memerlukan assessment, di mana pada sebelum project itu di-initiate dan project manager di-assign. Sedangkan untuk kolaborasi, business analyst profesional fokus pada eliciting, dokumentasi, dan managing stakeholder requirement. Jadi ini fokus lebih ke dokumentasi dan pengumpulan data dari stakeholder requirement. Sedangkan untuk jika business analyst itu di-assign pada sebuah project, maka requirement
itu related dengan aktivitas yang berhubungan dengan role project tersebut. Pada akhirnya project manager memerlukan dan memastikan semua requirement yang related dengan aktivitas tersebut dihitung dan disebutkan di dalam project management plan tersebut. Nah, ada proses tailoring konsiderasi. Tailoring konsiderasi berarti ini yang menghubungkan antara semua proses-proses kecil di dalam scope management tersebut. Di antaranya kita harus mengetahui tentang knowledge dan requirement management, lalu validation and control, lalu ada development approach atau pendekatan secara development, lalu ada stability dari requirement, dan ada governance, tata kelolanya. Sedangkan konsiderasi untuk agile atau adaptive environment itu diperlukan. Kenapa? Karena jika project itu evolving requirement, membutuhkan sebuah requirement yang memiliki risiko yang tinggi, high risk, dengan significant uncertainty, berarti dengan high risk dan tingkat ketidakpastiannya tinggi, akan menghadirkan sebuah scope tersebut it is often not understood at the beginning. Jadi scope-nya itu bisa jadi tidak mengerti pada saat awal permulaan dari sebuah project tersebut. Nah, Agile method spend less time trying to define. Jadi pada Agile method ini biasanya menghabiskan waktu yang lebih sedikit untuk mencari tahu proses define dan agree, proses agreement dari scope pada stage awal dari sebuah project. Dan scope tersebut akan mendiscover dan refine dari project pada saat sedang berlangsung. Jadi pada Agile method ini awalnya tidak terlalu menghabiskan waktu untuk mendefine dan agree dari scope yang ada di dalamnya, tetapi pada saat project itu sudah berlangsung baru didiscover lagi dan di-refine lagi. Dan di Agile approach biasanya requirement di state atau di constitute di proses backlog. Nah, untuk project management proses kita akan masuk ke ada di bagian planning proses group dan ada monitoring dan control proses group, di mana masing-masing dari project scope management proses itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu terdiri dari 51 plan scope, collect requirement, define scope, create WBS, dan di monitoring control ada validate scope dan control scope. Mari kita bahas satu-satu dimulai dari proses area planning proses group. Plan scope management itu yang poin 5.1, tujuannya adalah the process of creating a document that document how the project scope will be defined. Jadi proses untuk mengkreasi atau membuat sebuah dokumen, di mana dokumen tersebut adalah untuk menjelaskan tentang project scope yang akan dikerjakan dalam project tersebut, di mana hal itu untuk memvalidasinya dan mengkontrolnya. Selain itu juga tujuannya adalah untuk memprovide guidance atau seperti arahan dan directions, guidance dan arahan how scope will be managed throughout the project. Jadi bagaimana scope itu akan di-manage dalam sebuah project. Sedangkan manfaatnya sendiri adalah prosesnya untuk memprovide guidance dan direction bagaimana scope itu akan di-manage selama project itu berlangsung. Dan kapan itu digunakan? Prosesnya itu di-perform satu kali pada saat predefined point di dalam sebuah project. Plan scope management, kalau kita lihat dari ITTO-nya, atau input, tool, dan teknik dan output, itu kurang lebih ada beberapa yang harus kita ketahui. Yang pertama, inputnya tentu saja dari project charter. Pada saat initiating, karena kita berada di proses planning, berarti inputannya berasal dari proses sebelumnya, yaitu project charter. Selain itu juga harus inputnya berasal dari project management plan, di mana salah satu kategori yang harus di-concern dalam scope ini ada di quality management plan, project life cycle description, dan development approach. Dan ada enterprise environmental factor atau EF yang berasal dari eksternal, lalu ada OPA atau organizational process asset yang berasal dari internal. Tool dan tekniknya sendiri ada expert judgment daripada expertise,
lalu ada data analysis menggunakan alternative analysis, dan lalu ada proses meeting. Sedangkan outputnya sendiri ada scope management plan, requirement management plan. Jadi ada dua ini outputnya, scope dan requirement plan. Lalu apa saja dokumen yang diperlukan di dalam plan scope management? Yang pertama sudah kita bahas, yaitu scope management plan, itu yang berisi bagaimana project scope itu di-define, di-validate, dan dikontrol. Sedangkan untuk requirement management plan adalah selanjutnya, langkah selanjutnya dari scope management plan, yaitu bagaimana requirement itu bisa dianalis, didokumentasi, dan di-manage. Untuk agar project itu berlangsung dengan baik dan benar dan sesuai dengan target. Lalu kalau kita lihat di sini scope management plan dan requirement management plan baik bisa dikerjakan secara formal maupun informal di frame ataupun secara detail berdasarkan dari kebutuhan sebuah project. Lalu selanjutnya 5.2 adalah tentang collect requirement. Jadi tujuannya collect requirement adalah untuk memproses, determine, documenting, dokumentasi, dan managing stakeholder yang membutuhkan dan requirement untuk memenuhi dari objektif sebuah project. Sedangkan benefitnya sendiri adalah prosesnya untuk memprovide basis dari pendefinisian sebuah project scope dan project scope-nya sendiri selama project berlangsung. Kapan collect requirement itu digunakan, yaitu prosesnya di-perform satu kali pada saat predefined dalam project. Nah, collect requirement sendiri IDTO-nya adalah yang pertama sama, yaitu project charter, project management plan, namun bedanya di project management plan sudah ada scope management, requirement, dan stakeholder engagement plan. Lalu ada project document, assumption log, lesson learned register, stakeholder register, business document atau isinya business case, agreement, EF, dan OPA seperti biasa. Tool dan tekniknya ada expert judgment, data gathering atau pengumpulan data, di dalamnya ada brainstorming, interview, focus group, questionnaire, dan survei, benchmarking. Data analisisnya sendiri ada document analysis, decision making, ada decision making, ada proses spotting dan multi kriteria decision analysis. Dan ada data representasi menggunakan affinity diagram dan mind mapping untuk melihat secara helikopter view proses collect requirement ini berlangsung. Dan interpersonal dan team skill, diantaranya ada nominal group teknik, jadi proses mengelola dari sebuah resource yang ada dengan nominal group teknik, lalu ada observasi atau conversation, komunikasi, dan ada facilitation ada. Selanjutnya ada konteks diagram dan proses prototype produk atau service-nya dari sebuah project. Outputnya sendiri adalah requirement documentations, dokumentasi requirement, dan ada requirement traceability matrix untuk dikontrol dan dimonitor pada proses group area selanjutnya. Dokumen-dokumen yang berada pada collect requirement, yang pertama adalah yang satu-satunya adalah requirement documentations. Itu menjelaskan tentang bagaimana individual di dalam sebuah project yang berisi requirement meet dengan bisa sesuai dengan apa yang ada di business need untuk project komponen yang berhubungan dengan secara include ataupun limited ataupun terbatas pada diantaranya ada business requirement, stakeholder requirement, solution requirement, project requirement, transition requirement, quality requirement, requirement assumption, dependencies, dan constraint. Sedangkan collect requirement sendiri dokumennya ada requirement traceability matrix, yaitu seperti ini, dan berisi tentang grid di mana yang linking dari product requirement dari originalnya berhubungan dengan deliverable untuk kepuasan dari para stakeholder atau stakeholdernya bisa memastikan itu sesuai dengan requirementnya mereka. Contoh tabelnya diantaranya sebagai berikut. Ada project requirement 1, 2, sampai 4,